Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita, memberikan kepada kita kemuliaan dengan kita senantiasa mencintai ilmu. Sangat sedikit orang-orang yang mencintai ilmu, dan yang kita perlu syukuri juga adalah ketika ilmu itu dibaringi dengan akhlak, maka kemuliaan di atas kemuliaanlah yang kita akan dapatkan. Karena ilmu tidak akan berguna, bahkan akan ditolak oleh orang lain ketika dia tidak memiliki adab dan akhlak. Apalah arti seorang yang berilmu tetapi dia tidak memiliki adab dan akhlak? Maka adab dan akhlak itu sangatlah berpengaruh di dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengukur standarisasi keimanan seseorang bukanlah diukur dengan banyak ilmunya, tidak. Tetapi standarisasi itu seorang itu sempurna keimanannya diukur bagaimana dia memiliki akhlak yang baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna keimanannya itulah yang paling baik akhlaknya. Jadi dilihat bagaimana akhlak kita selama ini. Jangan sampai kita rajin beribadah, jangan sampai kita adalah orang ahli ibadah. Ibadah itu sebuah hal yang sangat perlu. Ibadah itu adalah sesuatu hal yang memang sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan oleh seorang hamba. Tetapi ketika ibadah tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka ibadah akan sia-sia, bahkan tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak memiliki akhlak. Pernah di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang ahli ibadah, tetapi bersamaan dengan itu dia memiliki adab yang kurang baik di sekitarnya, orang-orang sekitarnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada orang seperti ini? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Bayangkan, bagaimana mungkin ya? Coba, kalau kita lihat, kita masukkan dengan akal kita, orang ahli ibadah sudah tentu surga. Tetapi barometer seseorang, Nabi kita yang mulia SAW melihat barometer seseorang dengan bagaimana akhlak dengan sekitarnya. Dia divonis oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka kesempatan kali ini insya Allah dan kesempatan-kesempatan selanjutnya saya akan membahas kitab akhlak hamalatil Quran, akhlak pembawa Al-Quran, yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Husain
Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan ulama memang berbeda pendapat bagaimana mazhabnya. Ada yang mengatakan beliau itu mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan beliau itu mazhab Hambali, tetapi saya lebih condong bahwa beliau itu adalah mazhab Syafi'i. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di seluruh kitab kita akan dapatkan setiap kali kitab itu ditulis dengan basmalah. Kenapa demikian? Yang pertama, alasannya adalah karena dia mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memulai kitab Al-Quran itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memulai juga ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, ya, Raja Herakl pada saat itu, menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim ila azimir Rum, kepada pembesar Rum, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Setelah itu bersalawat kepada Nabi. Ini salawat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata Allah, ya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita bukanlah orang yang biasa, ya, tetapi beliau adalah memiliki kekhususan dari manusia yang lain. Di antaranya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan beberapa kelebihan, ya. Beliau memiliki kekuatan yang sangat super, sehingga beliau memiliki istri yang banyak. Beliau diberikan juga kekuatan yang sangat super, sehingga beliau mampu melaksanakan ibadah, dan kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah seperti beliau. Ada amalan-amalan khusus yang beliau lakukan, seperti puasa wisal, puasa menyambung, dan ini hanyalah dikhususkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Ya, keluarganya itu adalah keluarga Nabi, dan kita juga termasuk keluarga Nabi secara warisan. Bagaimana secara warisan? Karena ada keluarga Nabi secara hakiki, secara nasab, itu keluarga Nabi jelas. Ada secara warisan, yang senantiasa membaca hadis Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membaca kitab-kitab hadis, maka itu termasuk orang-orang atau yang senantiasa mempelajari ilmu yang di dalamnya dituliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk orang-orang yang termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena yang menerima warisan tidak lain kecuali keluarga, dan baik itu secara hakiki maupun keluarga dari sisi yang lain, yaitu memiliki warisan. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, akhbarana al-faqih al-imam al-alim Abul Fadl Ja'far ibnu Syekh Abil Hasan ibnu Abil Barakat al-Hamdani qira'atan alaihi wa ana asma' fi Syawal sanati 12 wa 600, ya. Jadi telah dikabarkan kepada kami Imam Al-Alim Abul Fadl Ja'far bin Ibnu Syekh Ibnu Hasan Ibnu Abil Barakat Al-Hamdani, dia membaca kepadaku dan saya mendengarkan pada bulan Syawal, ya, tanggal 12
tanggal 612 tahun 612 ya, sanah 12 wa 600. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, kita lompat saja, ini berkaitan dengan sanad. Qal ahaqqu ma astaftihu bihil kalam, yang paling layak untuk saya membuka perkataan alhamdulillahi li maulanal karim. Alhamdulillah maulanal karim, segala puji bagi maulanal karim. Siapa maulana karim? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian itu dalam bahasa Arab ada 3. Ada namanya ada namanya alhamdu, ada namanya al-madhu, ada namanya as-sana. 3 pujian dalam bahasa Arab. Tapi kalau al-madhu, as-sana itu pujian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau alhamdu itu pujian khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Alhamdu itu ma'a mahabbati wa ta'zim, pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pujian. Alhamdu. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, wa afdalul hamdu ma hamida bihil karim nafsahu, dan sebaik-baik pujian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas dirinya, fanahnu nahmaduhu, dan kami juga memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi yang pertama, yang menurunkan kepada hambanya Alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu, kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu bengkok, Allah mengatakan sendiri, walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan. Al-Quran itu lurus. Lanjutan ayatnya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang dimana Al-Quran itu lurus, memberikan peringatan, peringatan dengan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, bahwasanya mereka memiliki pahala yang sangat baik, pahala yang baik. Jadi di dalam Al-Quran itu cuma 2, basyirau wa nadhira, kabar berita gembira dan juga peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir, bahwa segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dia menciptakan, bagi dia yang memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Wa lahul hamdu fil akhirah, dan baginya pujian juga di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha mengetahui dan lagi maha menghukumi, maha hakim. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang dikeluarkan. Wa ma yunzilu minas sama, dan wa ma yanzilu minas sama, ya, dan apa yang diturunkan dari langit, ya, maksudnya dari atas. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atasnya. Wa huwar rahimul ghafur, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang lagi maha mengampuni. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, dan beliau ini siapa namanya, Imam Al-Ajurri, setelah itu membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa qala azza wa jalla, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan mengerjakan salat, kemudian berinfak dengan apa yang mengeluarkan dengan apa yang mereka miliki, berinfak sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka berharap perdagangan yang tidak merasakan kerugian, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala dan menambahkan kepada mereka dengan kemuliaan. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha memberikan, Maha berterima kasih, dalam artian kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, jadi Al-Qur'an itu petunjuk. Ya, bayangkan kitab suci Al-Qur'an yang sangat agung. Ya. Ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Tidak ada keraguan. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amalan soleh, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya mereka itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, maka kami akan persiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi Al-Qur'an semuanya ada kisah-kisah di dalamnya. Semuanya ada tanzir, ada peringatan, ada tabsyir, ya, ada berita, kabar berita gembira. Semuanya kita harus imani, karena Al-Qur'anul Karim itu pedoman hidup kita, ya. Kalau pegawai pedoman hidupnya juknis, maka juknisnya orang muslim itu adalah Al-Qur'anul Karim. Juknis, kadangkala orang rela mampu menghafal juknis dengan bertebal-tebal, tetapi dia tidak mampu menghafal juknis kehidupannya dengan tebal-tebal. Ingat, Islam itu bukan gaya hidup, tetapi Islam itu adalah pola hidup, ya. Jangan sampai Islam kita hanya jadikan sebagai gaya, sebagai casing, tetapi kita tidak menjadikan Islam itu sebagai pola hidup. Kalau Islam kita jadikan sebagai pola hidup, maka tentunya kita bergaul, bernafas, kita melakukan aktivitas, tentunya kita menjalankan aktivitas sesuai dengan ajaran Islam yang dituntunkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, ini beberapa ayat-ayat Al-Quran, insyaallah, karena ini muqaddimah, saya tidak baca semua karena terlalu banyak muqaddimah beliau, ya. Kemudian saya masuk perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, la tanthuru nathrad daqal, janganlah kamu membaca seperti jatuhnya kurma yang kecil kering dari tangkainya, tiba-tiba ya, itu namanya jangan membacanya seperti itu, kaget-kaget, ya. Tetapi wala tahudzuhu hadz sya'r, janganlah kamu membaca Al-Qur'an seperti cara membaca syair, membaca cepat maksudnya, ya. Jadi orang membaca juga Al-Qur'an cepat sekali, ya. Dia harus melihat takaran-takaran dari masing-masing mat, membaca Al-Qur'an dari melihat dari hukum-hukum bacaan, disamakan takarannya. Kalau di sana takarannya 2 ketukan, di sini juga 2 ketukan, sehingga dia benar-benar dia membaca Al-Qur'an, dia mendalami Al-Qur'an, dia menghayati Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca, ya, bukan hanya sekedar dibaca begitu saja, tetapi Al-Qur'an itu dihayati. Kadangkala ada orang yang bisa luluh lantah hatinya,
bisa bergetar hatinya hanya karena sebuah lagu, tetapi tidak pernah bergetar hatinya ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Ada apa dengan hati kita? Al-Quran itu kitab suci. Tentunya yang akan membuat hati bergetar hanya hati-hati yang suci pula. Karena hati yang suci pasti akan menerima kitab yang suci. Bagaimana mungkin Al-Quran dibaca oleh orang yang beriman tetapi hatinya tidak bergetar? Yang dipertanyakan bagaimana hatinya, apakah dalam keadaan bersih ataupun tidak, apakah dalam keadaan suci ataupun tidak. Itulah yang harus kita pertanyakan pada saat kita membaca Al-Quranul Karim. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kifu inda ajaibihi, berhentilah ketika ada hal yang sangat-sangat mengherankan, kisah-kisah yang sangat mengherankan. Kita berhenti mengambil pelajaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bagaimana kaumnya Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alaha 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas itu menjadi di bawah. Kaumnya Nabi Lut yang suka sesama jenis. Itulah kaumnya Nabi Lut. Ya. Kita berhenti di situ, mengambil pelajaran. Kita mengambil tadabbur. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil absar. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada kisah. Tujuannya apa? Ibrah. Tujuannya apa? Pelajaran bagi kita. Pertanyaannya, kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim atau tidak? Al-Qur'an bukan hanya sebuah buku dongengan saja, tetapi Al-Qur'an itu kita ambil pelajaran sehingga benar-benar kita mengambil pelajaran, mengambil tadabbur. Karena juknis yang sangat lengkap, juknis yang paripurna, itu adalah Al-Quranul Karim. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, waharriku bihil qulub, dan hendaklah bergetar hati seseorang ketika membaca Al-Quran. Ya. Maka orang-orang yang beriman, innalladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang-orang yang beriman itu dibacakan ayat Al-Quran, pasti bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Dibacakan Al-Quran, bergetar hatinya. Dia menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai peringatan bagi dia, nasihat yang sangat agung sekali. Maka bagaimana mungkin ketika dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah, tidak pernah bergetar hatinya ketika dibacakan Al-Quranul Karim? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin demikian. Maka pertanyakan kepada hati kita, maukah kita membaca Al-Quran? Berapa lama kita membaca Al-Quran? Kadangkala ada orang membaca Al-Quran baru 2 menit sudah ngantuk, tertidur. Tanyakan, ada apa dengan hati kita? Oleh sebab itu Utsman bin Affan mengatakan dalam sebuah perkataannya, lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Seandainya hati kita itu dalam keadaan bersih, maka kita tidak akan merasa puas membaca Al-Quranul Karim. Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jangan pernah kita lari, jangan pernah kita merasa bosan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau ulama-ulama terdahulu saja mereka mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quranul Karim, mengapa tidak di hari ini, pada kali ini, kita senantiasa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kemudian beliau juga menukilkan dengan sebuah perkataan, ilzamu kitab Allah, berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tattabi'u ma fihi minal amthal, dan telitilah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. Jadi kalau ada permisalan, ambil. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan tersebut apa? Agar kita itu berpikir. Allah memberikan permisalan itu agar kita berpikir, mengambil pelajaran. Itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa kunu fihi min ahlil basar. Maka kata
Abu Bakar Al-Ajurri bahwasanya jadilah kita termasuk orang-orang yang memiliki penglihatan. Ya. Jangan sampai kita tidak peka dengan nasihat. Kita tidak peka dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Jangan sampai kita masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kita memiliki memiliki hati tetapi tidak bermanfaat hati kita. Tidak berfungsi lagi untuk mengambil pelajaran dari ilmu yang kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai demikian. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia memiliki telinga tapi dia tidak pakai untuk mendengarkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, dia memiliki mata tapi dia tidak pakai untuk melihat. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Wal'iyadu billah. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, kemudian kata Syekh, kita masuk kepada bab fadli hamalatil Quran. Bab keutamaan membawa Al-Quran. Membawa di sini bukan hanya sekedar membawa, ya, tapi membawa di sini mengamalkan. Membawa di sini menghafal dan mengamalkan, itu membawa. Ya. Kalau membawa, Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Jum'ah, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Ya. Permisalan orang-orang yang membawa At-Taurat, ya, hanya membawa saja. Ya. Tsumma lam yahmiluha. Tapi kata Allah apa? Mereka tidak membawanya. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai yang membawa buku yang besar. Taurat itu kitab suci. Tetapi ketika mereka tidak mengamalkan Taurat tersebut, mereka sama dengan keledai. Sama juga ketika seorang hanya membawa Al-Qur'anul Karim, dia hanya bawa ke sana kemari, ke sana kemari. Dia tidak amalkan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita masuk dalam ayat ini. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa buku-buku yang besar. Al-Quran dibawa. Bahkan di zaman sekarang sudah canggih. Di HP sudah ada Al-Quranul Karim. Ya, sudah canggih. Jangan sampai Al-Quran hanya sampai di HP, tidak pernah dibaca. Wal'iyadzubillah. Ya, jangan sampai kita masuk dalam ayat tadi. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Dia seperti keledai yang membawa buku yang besar. Para pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, bab fadlu halamatil Quran, fadli halamatil Quran, bab keutamaan pembawa Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nas ahlun. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada manusia-manusia yang termasuk kekhususan Allah, yang Allah khususkan. Siapa itu? Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu hai Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Dan mereka itu adalah ahlul Quran. Ya. Yaitu orang-orang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang dengan Al-Qur'anul Karim, jangan pernah galau. Ya. Kalau ada hati kita sudah mulai galau, baca Al-Quran, wudu'lah, sholatlah, bisa jadi belum sholat, bisa jadi belum membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ya. Kadangkala juga orang pada galau ketika SPJ-nya kurang baik. Ya. Dia pasti mencari mana juknisnya, ya, mana juknisnya yang terbaik supaya saya tidak galau dengan SPJ saya. Tetapi kadangkala orang muslim itu ketika galau, dia tidak mencari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim juknis yang sangat sempurna. Kenapa dia tidak mencari Al-Quranul Karim? Wal'iyadzubillah. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga
kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya, ya Allah, rahmatilah kami bersama Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu nur wa rahmah, petunjuk, ya, cahaya, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma dzakirna inhuma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami ketika kami lupa. Ya, ya Allah, berikan kepada kami ilmu ketika kami tidak tahu. Ya, itulah Al-Quranul Karim. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kami di hari kiamat kelak, yang Engkau telah janjikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para pembaca Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang semangat dalam membaca Al-Quran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan semoga juga para kiai, para ustadz di netizen ini senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga terkhusus kepada para kru netizen yang senantiasa memberikan kemuliaan, ya, kepada para kiai, kepada para ustadz, ya, untuk senantiasa mengisi di netizen ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah di sini ada beberapa pertanyaan. Iya, ada 3. Ustadz, mohon penjelasan. Perempuan membaca Al-Quran tapi dalam keadaan uzur dan menstruasi. Ya, kalau di mazhab Syafi'i, membaca pun tidak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Ya, saya tidak tahu kalau mazhab yang lain. Saya di Indonesia, saya juga mazhab Syafi'i. Jadi saya jawab sesuai dengan mazhab saya, ya. Jadi bukan hanya saja memegang mushaf itu yang dilarang, membaca pun tidak boleh. Ya. Tapi sebagian para ulama membolehkan ketika ada hal-hal tertentu pengecualian, di antaranya ketika dia tujuannya untuk menghafal, boleh dia membaca walaupun dia dalam keadaan uzur. Itu pengecualian, ya. Tetapi kalau kita melihat dari hukum asal, tidak boleh walaupun dia haid, ya, membaca, karena itu adalah kitab yang suci, ayat-ayat yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, sampai nanti dia suci baru bisa membaca, ya. Kecuali ada beberapa alasan, di antaranya seperti itu, atau dia berdoa dengan ayat Al-Quran, itu boleh. Jadi 2 pengecualian yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, sisanya tidak boleh, ya. Kalau ada doa kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan ayat Al-Qur'an. Itu kan doa tapi ayat Al-Qur'an. Ya, kalau dia berdoa dengan ayat itu, maka walaupun dia haid dia bisa berdoa dengan ayat itu. Karena apa? Karena itulah doa, dan itu doa itu berasal dari ayat Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, dia menjaga jangan sampai hafalan, misalnya dia penghafal Quran, jangan sampai hilang hafalan Qurannya. Maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dari Nur Akila, bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait dengan si A mengajak si B untuk ngaji Al-Quran, tapi si B belum mau dengan alasan yang tidak diketahui, namun si A membenci si B karena tidak mau diajak dan secara lantang mengatakan laknatullah. Ya, jangan mengatakan laknatullah lah, ya. Ajak dengan cara yang santun, ya. Jangan memponis orang lah, ya. Kita belajar Islam itu semakin bijak, kita belajar Al-Quran itu bijak, ya. Jangan kita karena orang yang berselisih dengan kita dia tidak mau, ya biar, ya. Tapi bukan dalam artian kita biarkan begitu saja, kita cari jurus yang lain, ya. Mungkin kalau dengan ajakan begitu dia tidak mau, cari jalan yang lain, ya. Insya Allah dia mau, ya. Orang kalau dia tahu seandainya keutamaan belajar Al-Quran itu dia sudah tahu, tidak mungkin dia tidak mau.
Ya, tidak mungkin dia tidak mau. Jadi jangan paksa. Ya, kadang orang memaksakan kehendak. Ya, itu bukan karena dia menolak, tapi karena dia tidak tahu. Orang menolak itu bukan karena dia menolak, tidak. Kadangkala orang itu tidak tahu. Seandainya dia tahu keutamaan dari membaca Al-Quran, keutamaan dari belajar Al-Quran, tidak mungkin dia akan menolak. Apalagi kalau dia mengetahui bahwa saja ketika seorang menjadi penghafal Al-Quran, keluarganya diberikan mahkota dengan surga, tidak mungkin dia tidak mau. Ya, tidak mungkin. Tetapi karena kadangkala orang menolak itu karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa tips membaca agar bisa bergetar hati? Ya, pertama, kita harus membacanya sambil melihat terjemahan. Ya. Jadi membaca bukan sekedar membaca, ya. Jadi tadarus ya, bukan tadatrus, ya. Iya. Jadi kalau tadarus, namanya juga tadarus, mengambil pelajaran. Ya. Kalau tadatrus, pakai terus, gas full, ya. Biar mau salah, biar pakai terus, ya. Biar tak salah-salah bacaannya, biar tidak lihat artinya, pokoknya rata terus, ya. Maka itu adalah tadatrus, bukan tadarus. Ya. Jadi kalau ingin hati kita bergetar, baca, lihat terjemahannya, kita ambil pelajaran, lihat tafsirnya. Kalau perlu kita dengar kajian-kajian tentang tafsir, ya, ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak pelajaran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Islam itu seperti sampai situ ya. Oke, khair insyaallah. Jadi insyaallah para penanya ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga para pemirsa semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya mohon maaf nanti ini saya bisa muncul kembali ke permukaan yang selama ini dalam keadaan tenggelam, dan alhamdulillah bisa muncul kembali. Dan semoga juga para pemirsa yang menanti-nanti kajian saya, alhamdulillah mulai malam ini saya bisa kembali bersama dengan para pemirsa netizen, dan juga semoga kiai-kiai yang lain juga yang belum muncul ya bisa bersama kembali di netizen. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan ya, karena saya manusia biasa, bukan malaikat. Saya juga bukan untuk minta dimaklumi terus, tetapi karena saya manusia biasa, bukan malaikat. Karena kalau manusia biasa pasti punya salah, punya khilaf ya. Maka kita harus banyak menerima kritik, saran. Silakan mengkritik saya, silakan memberikan saran kepada saya, asal santun, japri kalau perlu, inbox kalau perlu, itu lebih santun ya. Dan saya menerima. Kalau tidak bisa menerima, ya sabar, jangan maksakan kehendak. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.